Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi di program ngobrol-ngobrol soal filsafat. Kali ini kita ada di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Kita akan masuk ke episode ke-7. Kali ini dengan tema titik tolak filsafat. Dari mana kita? Dari mana kita mulai berfilsafat, gitu ya. Ini adalah satu kajian filsafat yang cukup panjang sebenarnya itu ya, di dunia barat, di dunia Islam itu selalu dipertanyakan gitu ya. Dari mana sebenarnya orang-orang mulai berfilsafat? Dari mana para pemikir mulai berfilsafat begitu ya? Ya. Biasanya itu kalau kita membaca sejarah filsafat barat begitu ya, yang dianggap filsafat dunia gitu. Walaupun kita tidak perlu bersetuju dengan hal semacam itu ya. Tapi kalau kita membaca filsafat barat itu biasanya filsafat itu dimulai dari kekaguman orang-orang Yunani lama gitu ya, orang Yunani kuno terhadap alam gitu ya. Jadi orang-orang Yunani melihat alam begitu ya, dia melihat ombak di laut gitu ya, melihat pulau-pulau yang jauh gitu ya. Mereka bertanya gitu kan, betapa besar alam ini, betapa megah alam ini. Sebenarnya apa yang menggerakkan ombak? Sebenarnya apa yang membuat angin berhembus gitu ya? Ada apa di sebalik ada apa di sebalik alam ini? Nah, kekaguman itu melahirkan pemikiran, melahirkan perenungan, refleksi yang mendalam gitu ya. Pada awalnya mereka menjawab atau mereka menjelaskan peristiwa-peristiwa alam ini dengan pendekatan mitologis gitu ya. Tapi kemudian secara perlahan dianggap muncul cara berpikir yang lebih sistematis, yang lebih rasional gitu ya, yang dikenal dengan logos begitu ya. Nah, jadi kekaguman adalah salah satu awal mula filsafat gitu ya, di dunia barat terutama. Tapi bukan hanya kekaguman kemudian gitu ya. Hasil dari filsafat yang yang berjalan di dunia barat ini, sampailah kita ke abad pertengahan begitu ya. Kekaguman masih dianggap sebagai titik tolak filsafat, tapi kemudian muncul satu tokoh, René Descartes, yang kemudian melihat keraguan sebagai titik lain dari filsafat. Gitu. Ini sebenarnya tuh metode keraguan, skeptisisme ini bahan skripsi ente. Iya. Lo nulis skripsi tentang itu ya, tentang keraguan itu. Jadi kayaknya lebih enak, episode ini lebih enteng ente daripada saya. Jadi materinya lebih ini ya, karena pernah nulis tentang itu. Nah, kemudian juga akhirnya kita bertemu dengan apa yang disebut dengan pasca modern gitu ya, di mana keputusasaan menjadi titik tolak filsafat. Jadi kira-kira kalau kita padatkan, kita ringkaskan gitu ya, di dunia barat itu ada 3 titik tolak filsafat begitu ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah kekaguman terhadap alam. Yang kedua adalah keraguan. Yang ketiga adalah keputusasaan. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasan mengenai 3 titik tolak ini? Nanti kita juga akan coba bandingkan kalau dalam dunia Islam gitu ya, dalam peradaban Islam, dalam tradisi filsafat Islam, sebenarnya filsafat itu bermula dari mana? Apakah kekaguman terhadap alam, keraguan, dan keputusasaan bisa juga menjadi satu titik tolak filsafat dalam tradisi kaum muslimin? Ya, kalau tadi disebutkan gitu ya, titik tolak atau awal mulanya itu filsafat mulai dari satu kekaguman. Bahasa Inggrisnya biasa digunakan wonder. Jadi orang wonder ini satu sisi dia bermakna bisa bertanya-tanya, tapi wonder dengan A gitu, wondering itu bisa juga bermakna berputar. Ya, dia berkeliling, berusaha memahami sesuatu gitu. Ini kenapa ya? Di dalam bahasa Inggris yang lain juga bisa dikaitkan dengan curiosity gitu. Keingintahuan, rasa ingin tahu yang sebenarnya menjadi salah satu dorongan utama untuk melakukan perjalanan filosofis gitu. Kalau kita lihat sebenarnya sebelum ke yang kedua yang lainnya gitu ya. Kalau kita lihat titik tolak yang tadi disebutkan, yang sebenarnya nanti diaktifkan dalam titik tolak tadi adalah kegiatan berpikir. Kegiatan berpikirnya. Iya, jadi semua itu akan memantik orang untuk berpikir, dan berpikir yang kemudian dimaksud adalah berpikir ke tahapan yang
akan semakin bersifat mendalam sampai ke tahap yang bersifat, kalau ya kita kenal sekarang, tingkatan paling ujung, tingkatan pandangan alam. Gitu. Filsafat sebenarnya akhirnya berusaha masuk ke situ. Di awal kekaguman terhadap alam, salah satu dorongan utama untuk memikirkan ini sebenarnya kenapa gitu, alam semesta ada ini kenapa gitu. Apakah karena kemudian katanya ada dewa-dewi, apakah itu karena katanya ada manusia yang super gitu ya, yang kemudian membuat alam semesta ini misalnya ada begitu. Apakah ini sebenarnya alam semesta ini udah ada dari dulunya, nggak ada gitu. Atau dan seterusnya gitu. Nah, kekaguman seperti ini sebenarnya memang menjadi satu daya dorong yang cukup besar begitu. Daya dorong yang cukup besar, tetapi memang daya dorong ini kalau dia tidak tidak dilengkapi dengan satu metodologi, ya tidak dilengkapi dengan satu sebutlah cara menelusuri yang jelas, yang tertata. Iya, maka sebenarnya di satu sisi wonder atau curiosity ini hanya akan berhenti sebatas di awalnya saja. Sebenarnya di satu sisi. Gitu. Tapi dia akan masuk ke level yang semakin lebih dalam begitu ketika yang kemudian perjalanan tadi ditemani dengan proses berpikir yang terus mendalam dan semakin mendalam. Yang kedua, kalau kemudian ada orang sering mengatakan ya di dalam ya kelas-kelas filsafat biasanya tuh pertama kali, oh kalau kamu mau belajar filsafat pertama kali kamu harus ragu. Gitu. Kamu harus tanggalkan keyakinan kamu, tanggalkan agama kamu di luar kelas gitu. Karena dipandang gitu ya, apa-apa yang dimiliki seseorang, tradisi atau apa yang diwariskan itu menjadi semacam penghalang gitu, menjadi semacam kalau pakai bahasanya Francis Bacon itu idola-idola, semacam jadi berhala-berhala pemikiran yang menghalangi seseorang mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Keraguan dipandang sebagai pemantik yang sangat serius dan bisa membuat seseorang memikirkan sampai ke tahap yang paling mendalam. Tahap apa yang sebenarnya bisa kita ketahui. Gitu. Makanya keraguan pada dasarnya satu sikap membuang segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan kemudian setelah dibuang dikeluarkan lalu dimasukkan kembali dengan kriteria yang lebih jelas. Gitu. Yang ketiga, ini agak ringkas gitu ya. Yang ketiga itu keputusasaan misalnya dipandang sebagai satu titik tolak. Karena dia kalau tadi misalnya keraguan sudah berkembang menjadi filsafat yang akhirnya mengangkat sains ke tahap yang sangat hebat, bahkan ke tahap di mana sains menjadi saintisme gitu. Itu ternyata sains tidak sebagaimana yang diharapkan. Sains tidak sebagaimana yang dicita-citakan, justru mengakibatkan banyak sekali penderitaan, banyak sekali bencana kemanusiaan yang membuat keputusasaan itu muncul dan itu justru menjadi titik tolak lain untuk memikirkan lebih dalam lagi tentang apa yang dialami itu gitu. Jadi yang dipantik dari semua titik tolak ini pada dasarnya adalah proses berpikir ke tahap yang lebih dalam tadi gitu. Dan ketiganya sebenarnya menggambarkan jenis-jenis titik tolak yang berbeda gitu. Jenis-jenis titik tolak yang berbeda yang semuanya jika dia berhenti pada tahap yang sekadar itu saja tanpa kemudian proses metodologis, proses persiapan dan tadinya itu sebenarnya tidak akan mau kemana-mana. Jadi ada orang yang kemudian pengen tahu tapi kemudian nggak serius pengen tahunya ya begitu saja. Ada orang yang kemudian ragu tapi ragunya juga nggak punya keseriusan persiapan dan seterusnya gitu, juga tidak banyak menghasilkan apa-apa. Termasuk juga yang keputusasaan gitu, yang alih-alih kemudian mencari makna juga mungkin bisa jadi terhenti karena kemudian ya sudahlah begitu, atau kemudian disudahi dengan cara mengakhiri hidupnya gitu. Ini kita bisa urai satu-satu. Iya, satu-satu sebenarnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kekaguman gitu, yang sebagai titik tolak filsafat? Mungkin itu pertanyaannya itu ya. Gitu. Iya. Kalau digambarkan kan mungkin ya, tidak hanya orang-orang Yunani sebenarnya itu. Kadang-kadang kita pun gitu ya, ketika orang melihat laut gitu ya, melihat laut. Kemudian dia lihat ombak di laut itu bergerak gitu ya. Tentu saja ada orang yang ketika melihat ombak di laut itu ya, oh ombak di laut bergerak, indah begitu ya, menyenangkan. Kemudian ada orang yang ya sudah kita bermain-main di laut begitu ya, menikmati ombak berlarian gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang melihat
indah sekali laut ini, gitu ya. Iya. Besar sekali laut ini, luas sekali laut ini, Iya. gitu kan. Betapa megahnya ombak yang saling berkejaran di pantai itu, gitu ya. Kemudian dari kekaguman akan keindahan alam, kebesaran alam, dia merasa saya kecil, tubuh saya kecil, tapi laut ini luas begitu ya. Iya. Ada rasa keterpencilan begitu ya. Dia jadi kagum terhadap alam yang besar itu, alam yang luas itu. Kemudian dia mungkin melihat gitu ya, dari mana ombak itu berasal? Kenapa air laut itu bergerak menjadi ombak? Mungkin itu ya, dari kekaguman itu memantik orang untuk berpikir seperti itu. Dari mana ombak itu? Atau kalau lihat gunung, dia bagaimana gunung itu tercipta gitu ya. Di balik gunung itu, di balik batu-batuan, di balik pohon-pohonan gitu. Kalau dia imajinasikan kalau batu itu disingkirkan, kalau pohon itu disingkirkan, sebenarnya ada apa di dalam gunung itu? Gitu ya. Mungkin itu cara berpikir orang-orang lama itu. Gitu Betul. Kemudian ada yang berpikir menelaah gitu ya, dengan lebih seksama gitu ya. Kenapa ombak bergerak gitu ya? Mungkin mereka akan menjawab, oh karena ada angin gitu ya. Anginlah yang menyebabkan gelombang gitu. Jadi terhasilkanlah ombak begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa angin bergerak gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Kenapa sesuatu bergerak gitu ya? Kenapa ombak bergerak? Karena angin. Kenapa angin bergerak? Karena ada perpindahan udara, ada tekanan udara. Kenapa ada tekanan udara? Karena suhu dan lain sebagainya. Orang terus akan mencari di belakang ini ada apa, di belakang ini ada apa, di belakang ini ada apa gitu. Atau orang yang memikirkan tentang dirinya begitu ya. Saya ini berasal dari mana gitu. Oh, saya berasal dari ibu dan bapak. Ibu dan bapak berasal dari mana gitu ya. Ibu dan bapak berasal dari kakek nenek. Kakek nenek berasal dari mana? Dari bapaknya terus gitu ya. Mungkin akan sampai juga ya dari kekaguman terhadap alam ini, terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan ini. Kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih sifatnya itu ada apa di sebalik alam gitu ya. Apa harus ada, akal akan menuntun kita, harus ada yang menggerakkan tetapi dia tidak bergerak gitu ya. Atau harus ada yang menyebabkan tetapi dia tidak disebabkan. Itu mungkin kita elaborasi soal kekaguman. Betul, karena memang ketika kemudian kita tadi ya, tiga-tiganya sebenarnya menunjukkan titik tolak yang tidak semestinya mengantarkan seseorang pada kebenaran sebenarnya ya. Itu satu titik tolak saja, satu yang punya kontribusi. Tapi yang faktor yang paling menentukan adalah proses berpikir. Kalau Prof. Alatas di Risalah mungkin saya kurang ingat ya, tapi mungkin ada ya, tapi di Introduction Prolegomena atau di Islam and Philosophy yang dikatakan bahwa berpikir itu adalah pergerakan jiwa menuju makna. Pergerakan jiwa menuju makna. Pergerakan jiwa dari yang dia ketahui kepada yang dia belum ketahui dalam definisi yang dibuat para ulama yang lain misalnya. Tapi menarik untuk kemudian direnungkan lebih lanjut bahwa berpikir itu pun akan dibantu dengan rumusan-rumusan pertanyaan seperti tadi antum sebutin lah ya. Maksudnya ada pertanyaan apa, bagaimana, di mana, kapan, dan seterusnya. Misalnya kalau pakai yang jurnalistik 5W 1H misalnya, itu sendiri akan membantu kita untuk bertanya, memahami gitu ya, memahami aspek-aspek dari sebuah objek yang sedang diteliti. Berbedanya nanti memang di awal-awal kan filsafat sama sains masih nyampur ya. Maksudnya antara orang yang kemudian membahas apa ini sains apa filsafat nih mungkin masih umum lah. Bahkan filsafat waktu itu menjadi nama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmu pengetahuan juga. Gitu. Nanti akhirnya ada pemisahan di waktu-waktu kemudiannya gitu. Tetapi pertanyaan yang paling utama hendak dijawab oleh filsafat itu memang pertanyaan apa. Dan pertanyaan apa itu bukan apa sebatas kepada yang sifatnya, oh manusia itu ya terdiri atas yang jasmani, dalam artian ada mata, ada itu dan seterusnya. Hal-hal yang nanti akhirnya dibahas oleh biologi bukan ke situnya. Tetapi kalau kata Jacques Maritain dalam Introduction to Philosophy dikatakan bahwa filsafat mau mengejar yang disebut sebagai first principle, pernyataan-pernyataan dasar yang kemudian masuk tadi seperti disebutkan. Misalnya yang ada itu apa sih gitu. Apa yang bisa kita ketahui? Maksudnya yang pertama kita bisa ketahui, kemudian oh berarti saluran kita mengetahui. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang atau hal-hal yang berusaha difikirkan itu masuk kepada persoalan-persoalan yang mendasar tadi meskipun jalannya
jalannya itu bisa melalui perenungan atas tadi pergerakan alam, gitu, kemudian kehidupan manusia, tentang perselisihan dan konflik yang terjadi di antara manusia, tentang kebutuhan yang ada di misalnya diri, interaksi antara sesama dan seterusnya, bisa mengarahkan kepada dari gerakan pengamatan satu ke pengamatan yang lain, yang ujungnya itu nanti dia pada dasarnya bisa sampai kepada pemahaman yang bersifat paling ujung. Kalau bahasanya Maritain itu filsafat concern terhadap the ultimate explanation, the most remote explanation, penjelasan yang paling jauh, bukan penjelasan yang paling dekat. Maksudnya yang paling mudah dalam artian dikenali secara sekilas, secara sepintas begitu. Bukan, dia langsung ke paling yang ujung tadi gitu. Dan itu tidak bisa dinafikan bahwa pemahaman terhadap alam yang partikular ini itu amat membantu manusia yang awal memulakan perjalanan filosofisnya untuk sampai kepada pemahaman yang lebih abstrak gitu. Pemahaman yang tadi kan sebenarnya filsafat itu banyak akhirnya bicara tentang hal-hal yang abstrak, karena yang partikular ini telah dijadikan semacam data untuk kemudian diproses, disaring sampai ke tahap yang akhirnya intinya ini apa sih? Gitu. Yang ada ini sebenarnya apa? Ya apa cuma materi doang? Ada aliran materialisme yang di Yunani kuno misalnya kayak Demokritos misalnya bilang bahwa yang ada itu atom. Yang sebenarnya cuma ada segala sesuatu materi. Oh enggak, yang ada itu yang sebenarnya bukan yang materi misalnya. Yang ada adalah ada, yang tidak adalah tidak ada, misal kayak Parmenides itu. Yang ada adalah yang berubah saja. Pernyataan-pernyataan yang ada itu berubah, yang ada itu ada, atau yang ada itu misalnya air dan seterusnya, bukan pernyataan sederhana tentang fisika, biologi dan itu bukan gitu kan. Tapi sebenarnya bertanya tentang di level yang paling ujung gitu. Setelah proses penyaringan demi penyaringan, diimbang di satu dengan yang lain gitu. Itu akhirnya dari proses itu, proses bertanya terus menerus ke tahap yang disaring terus menerus itu, baru nanti dia mendapatkan jawaban yang sebutlah sifatnya filosofis tadi. Dan wonder yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak awalnya itu bisa dalam pandangan Maritain nanti dia masih bisa ada, maksudnya bukan pengen tahu di awal, habis itu sudah tahu udah dah. Enggak, tapi dia keingin tahuan tadi di awal justru bisa jadi rasa kekagumannya itu meningkat. Rasa kekagumannya justru mungkin bisa meningkat karena ketika setelah dia lihat justru oh begitu. Ada semacam kepuasan intelektual yang sebenarnya satu bentuk kebahagiaan yang dialami sama akal manusia. Itu yang tentang kekaguman gitu. Berarti sebenarnya beberapa pemikir itu mengarahkan pemikirannya bahwa kekaguman ini dapat mengantarkan manusia pada kepastian, pada keyakinan, dan juga pada kebenaran. Jadi dengan cara macam ini, seorang manusia akan sampai pada sesuatu yang bisa diyakini, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang benar. Betul. Gitu. Tapi kemudian ada juga pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa kalau manusia terlalu terikat dengan apa yang diyakini, apa yang dianggapnya pasti, dan apa yang dianggapnya benar, itu manusia akan berhenti berpikir. Akan berhenti dalam kalimat yang lebih lugas, manusia akan berhenti berfilsafat. Jadi keyakinan terhadap sesuatu itu, gitu. Kalau kita yakin pada sesuatu, itu akan membuat kita berhenti berfilsafat, gitu. Akan berhenti berpikir. Kita akan berhenti dan tidak akan kemana-mana. Sains akan, ilmu pengetahuan sains akan berhenti kalau kita terlalu yakin. Gitu. Maka ada adigium yang bukan adigium lah, ungkapan yang mengatakan bahwa jangan merasa benar sendiri, gitu ya. Nah kalau tidak merasa benar sendiri, sebenarnya apa yang harus dirasakan oleh manusia, gitu ya? Apa harus merasa salah bareng-bareng atau merasa salah sendiri-sendiri? Atau bagaimana sebenarnya? Tapi sebenarnya pertanyaan semacam itu adalah adalah ekspresi dari
dari juga permulaan lain, titik tolak lain. Filsafat begitu ya. Iya. Jadi kalau Anda terlalu yakin dengan kebenaran-kebenaran tertentu, Anda akan menghentikan pengetahuan Anda. Oleh karena itu sebenarnya gitu, kita masuklah ke bagian yang kedua gitu. Apa yang sudah diyakini, apa yang sudah dipegang sebagai sesuatu yang pasti, apa yang sudah kita anggap sebagai benar gitu, sebenarnya harus diperiksa kembali. Gitu. Jadi kalau itu dipegang terlalu erat gitu ya, ditutup dari sebuah perkembangan, perubahan dan sebagainya, kita tidak akan menemukan kebenaran-kebenaran lain. Gitu. Oleh karena itu dimulailah satu era yang kemudian menjadi skripsi etik. Jadi skripsi saya, ya tentang metode keraguan atau titik tolak yang dibawa oleh René Descartes di zaman modern itu, memang paling terkenal lah ya, salah satu yang paling terkenal dan sering dibawa-bawa di dalam kelas-kelas filsafat lah. Ya bahwa kita mesti mulai dengan ragu, ya bukan dengan wonder lagi, nggak pakai kita mesti pengen tahu saja, enggak. Secara umum justru menggunakan keraguan sebagai titik tolak, karena memang dipandang apa-apa yang menjadi tradisi gitu, apa-apa yang telah diwariskan, apa-apa yang telah semacam menjadi informasi awal yang dimiliki oleh seorang manusia itu dipandang menjadi penghalang. Menjadi penghalang serius karena akhirnya ketika seseorang mau memahami sesuatu, realitas gitu ya, memahami persoalan, apa yang menjadi latar belakang dia itu di dalam kepalanya itu mendistorsi gitu, pada kenyataan yang terjadi, sehingga ketika kemudian dijelaskan malah lebih sering menjadi pemalsuan realitas begitu ibaratnya. Menjadi wah ini nggak benar. Oleh sebab itu semangat orang-orang yang ada di zaman modern gitu, menjelang modern Renaissance itu pun sebenarnya adalah bentuk-bentuk keraguan-raguan yang harapannya adalah keraguan-raguan itu membuat seseorang bersiap untuk melepaskan tradisi supaya dia sampai pada kebenaran. Masih ada lah semacam kepercayaan pada kebenaran, tapi keraguan yang dimaksud ini harapannya adalah sebagai sebuah metode saja. Cuma memang nanti ada catatan-catatan dari hasil skripsi saya yang memang menunjukkan nggak ada sebenarnya metode keraguan yang maksudnya dengan keraguan sampai pada kebenaran, itu nggak ada persis gitu. Karena keraguan nanti juga bisa menghasilkan keraguan yang lebih lanjut. Tetapi for the sake of now gitu ya, pada masa untuk sekarang ini kita memahami bahwa keraguan itu difahami sebagai titik tolak yang memang semacam dirasakan perlu lebih mampu memantik seseorang untuk memulai berpikir gitu. Jadi kalau untuk keingintahuan saja si distorsi itu masih ada di situ, maka keraguan bahkan membantu orang berpikir tentang distorsi-distorsi tadi. Kemungkinan bahwa ada kesalahpahaman pada apa yang diwarisi oleh manusia, khususnya tradisi yang dibentuk oleh agama. Karena waktu itu ya zaman modern didahului oleh zaman abad pertengahan dan juga zaman abad klasik yang dipandang semacam mesti diseleksi gitu, mesti diperiksa lagi dengan kriteria yang ada pada zaman modern itu. Makanya zaman modern juga ada satu istilah yang saya pernah baca itu, zaman itu semacam ada epistemological turn, fokus kepada epistemologi itu ada di zaman itu. Kelihatan semangatnya bahwa apa yang bisa kita tahu ya, rasionalisme René Descartes di situ juga, ada empirisisme di tempat lain, mulai pada apa yang kita ketahui. Nah, lagi-lagi sebenarnya cara berpikir ini ya, kalau di zaman sebelumnya, di zaman waktu Aristoteles yang kita bicarakan misalnya contoh ya, dimulai dengan wonder dan Aristoteles memperlengkapkan semacam satu kaedah-kaedah yang beliau sistematisasikan yang kita kenal sebagai logika. Logika itu cara-cara untuk sampai kepada kebenaran. Untuk pencarian kebenaran dengan cara yang tersusun gitu ya, tentang kata, tentang proposisi, tentang hubungan dan seterusnya, silogisme dan macam-macam. Tetapi di zaman modern berbedanya itu, logika itu yang khususnya logika Aristoteles itu mendapatkan kritikan yang serius karena dipandang bersifat deduktif. Maksudnya adalah sudah ada kebenaran, lalu kemudian tinggal dicari saja ya kebenaran umumnya, kemudian dicari contoh-contoh yang partikular, lalu dinilai berdasarkan kebenaran umum tadi. Dipandang cara-cara seperti ini tidak menambah pengetahuan yang baru. Ya sudah ada begitu ya, tinggal cari contoh partikular langsung dikasih stempel. Tetapi
yang lebih menambahkan stok ilmu pengetahuan dalam penjelasan para filosof dan akhirnya juga saintis di zaman itu adalah metode baru, metode yang kemudian disematkan kepada sains, yaitu metode induksi, metode sains. Bahkan René Descartes sendiri seorang saintis sebenarnya, dalam konteks dia seorang matematikawan. Ya, jadi perkembangan sains dan teknologi yang dititik tolak dari keraguan itu dengan metode pencarian pengetahuan yang baru yang akhirnya nanti berpuncak pada sains itu, nah itu sebenarnya kita bisa lihat bagaimana pencapaiannya perlu diapresiasi gitu ya. Maksudnya bukan pencapaian yang mudah ya, apa namanya, mereka membangun disiplin keilmuan, membangun metode-metode tersebut gitu. Tetapi memang apa namanya, keraguan-raguan tadi ya, yang harapannya sebagai sebuah metode saja awalnya khususnya, nantinya berubah justru menjadi semacam apa ya, ada manifestasi skeptisismenya itu lebih kentara, lebih kelihatan di zaman titik tolak yang ketiga tadi. Mulai justru semakin termanifestasi bahwa ke ragu-raguan sebagai satu sikap hidup terhadap pencapaian filsafat, terhadap pencapaian akal manusia, terhadap banyak hal gitu. Itu masuk ke titik tolak yang ketiga, yaitu titik tolak berfilsafat melalui keputusasaan, melalui pertanyaan yang serius dalam bentuk krisis eksistensial. Tapi sebelum jauh ke situ ya. Ke situ kita ke mundur dulu ya. Mundur dulu ya. Jadi masalah apa namanya itu menarik sebenarnya masalah keraguan ini ya. Iya. Jadi kalau kita gambarkan dengan lebih dengan lebih imajinatif gitu ya. Kebenaran-kebenaran yang sudah kita yakini gitu ya, kepastian-kepastian yang sudah kita dapatkan itu ibarat bola-bola yang ada dalam sebuah keranjang gitu ya. Iya. Nah, yang dimaksudkan adalah kita harus mengeluarkan semuanya tuh, keyakinan itu, seluruh kepastian itu, kemudian memilah gitu ya. Mana yang bisa diambil dan mana yang tidak bisa diambil. Mana yang masih bisa disebut sebagai bagian dari pengetahuan, mana yang tidak. Gitu. Dan alat pemilahnya itu adalah rasionalisme, rasio gitu ya. Rasio. Terutama dengan induksi tadi begitu ya. Nanti. Nah, kemudian dipilahlah itu ya. Sains ini sesuai tidak dengan rasio, dengan rasional itu. Sains masuk. Gitu. Sosiologi yang lain-lain sesuai tidak? Sesuai. Masuk. Tapi persoalannya ketika bicara tentang agama. Agama ini diseleksi lah katanya, diseleksi dengan keyakinan kriteria agama. Keyakinan terhadap hal-hal yang berasal dari tradisi ini gitu ya. Diseleksi dengan rasionalisme tadi, dengan induksi tadi, ternyata tidak masuk begitu ya. Oleh karena itu sebenarnya di saat itu gitu ya, di masa itu, di masa skeptisisme mulai digaungkan di dunia barat, disitulah juga dimulai agama, keyakinan-keyakinan, hal-hal yang di luar nalar dalam maksud mereka begitu ya. Hal-hal di luar alam fenomena gitu. Itu tidak lagi dimasukkan ke dalam keranjang pengetahuan. Dia dipojokkan di ruang-ruang yang disebut sekadar keyakinan yang tidak terhubung sama sekali dengan pengetahuan. Tidak memiliki nilai ilmunya, tidak memiliki nilai epistemik gitu. Dan mereka yakin inilah yang sebenarnya bisa mengantarkan manusia pada kesejahteraan. Betul, kesejahteraan. Jadi yang wilayah pengetahuan yang sudah hal-hal yang sudah ada di keranjang pengetahuan inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Kemakmuran, kesejahteraan. Lahirlah teknologi gitu yang dianggap bisa mempermudah hidup manusia gitu ya. Makanya ada perkataan tuh, Barat maju karena meninggalkan agama. Gitu kan. Terus orang pada mengikutin ya. Tapi ada persoalan juga. Ternyata perkembangan sains, perkembangan teknologi gitu ya, itu melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Betul. Banyak. Kita berhadapan dengan di era modern ini berhadapan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ada perkembangan industri yang begitu luas, gitu ya, di mana perkembangan itu membuat manusia teralienasi, terasingkan. Kalau dulu manusia melihat gunung besar gitu, laut luas gitu ya. Sekarang manusia melihat tumpukan batu bara di kapal tongkang, cerobong-cerobong penggerak
tenaga listrik gitu ya. Mereka melihat pabrik-pabrik besar gitu ya. Tabung-tabung besar dan dia kecil. Akhirnya modernisme juga kembali memencilkan manusia. Dunia industri juga kembali memencilkan manusia. Manusia merasa kecil di hadapan gedung-gedung yang dia ciptakan sendiri. Mesin-mesin yang dia ciptakan sendiri. Manusia merasa terasing dari pabrik-pabrik, dari dunia modern yang dihasilkan sendiri. Lebih jauh dari itu, selain keterasingan dan dari dunia yang ada dari lingkungan gitu ya. Ternyata modernisme juga menghadirkan kelukaan yang besar terhadap kemanusiaan. Gitu. Orang modern merasa manusia dengan akalnya adalah makhluk yang terbaik gitu. Makhluk yang paling kuat dan makhluk yang bisa menguasai bumi. Gitu. Tapi manusia tidak satu gitu ya. Manusia yang satu berpikir begitu ya, saya yang paling kuat. Dengan akal saya bisa membuat senjata. Bisa mengorganisir negara gitu. Negara yang lain pun begitu. Saya merasa paling kuat, saya membuat senjata, saya mengorganisir massa, saya membangun kekuatan militer gitu ya. Semua merasa paling kuat gitu ya. Terjadilah perang gitu ya. Konflik Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Dan perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu menghadirkan satu tragedi besar kemanusiaan dalam sejarah kemanusiaan, di mana senjata-senjata musnah massal yang dihasilkan oleh teknologi, oleh sains begitu ya, menembus kulit manusia, mengoyak badan manusia, ribuan manusia meninggal gitu ya. Manusia diseret ke titik-titik paling menyedihkan, penderitaan yang paling dalam begitu. Diwariskan juga bisa sampai ke akhirnya ada semacam kebudayaan yang tegang gitu ya. Ada semacam refleksi gitu ya. Untuk apa senjata yang hebat, untuk apa perkembangan sains yang luar biasa, untuk apa negara yang jaya dan besar kalau manusia bergelimpangan dan mati begitu ya. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Nasidaria biasanya. Nasidaria itu. Perdamaian ya. Banyak yang cinta damai tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai tapi senjata pembunuh kau ciptakan gitu. Nah, itu adalah apa yang disampaikan Nasidaria itu adalah semacam penuhan terhadap modernisme gitu ya. Iya. Maksudnya menarik juga kalau tadi disebutkan bahwa tadi kan optimisme yang dihasilkan dari zaman modern karena perkembangan satu metode pencarian pengetahuan yang baru, terus dapat stok pengetahuan yang semakin bertumpuk, bisa menjelajah dunia dan seterusnya. Tetapi juga pada saat yang sama perkembangan titik tolak filsafat yang baru itu juga beriringan dengan tindakan-tindakan melakukan dehumanisasi kepada manusia yang lainnya. Tadi disebutkan ada perang, bahkan kolonialisasi, kolonialisme, itu banyak sekali beriringan dengan perkembangan filsafat modern, sains dan teknologi modern gitu. Itu juga semacam jadi sesuatu yang ironis, misi memberadabkan manusia tapi dengan cara-cara yang tidak manusiawi, tidak beradab gitu. Merasa superior karena sudah punya rasionalitas, sudah punya dan seterusnya. Bahkan di dalam konteks negara mereka sendiri, renungan terhadap penistaan terhadap kemanusiaan itu bisa dilihat dari kritik terhadap totalitarianisme misalnya di dalam internalnya. Jadi maksudnya hal-hal tersebut memang memunculkan tanda tanya besar, membuat orang mesti berpikir keras apa yang salah dengan manusia modern gitu. What went wrong gitu ibaratnya ya. Apa yang salah, dan memang itu jadi satu titik tolak yang lain. Titik tolak yang bukan lagi sekadar berpikir menggunakan metode sains atau metode filsafat yang semacam mengenepikan agama karena kemudian agama dipandang semacam menghalangi perkembangan kemajuan. Tapi pakai titik tolak yang lain. Tapi memang betul, dia menjadi satu yang kok jadi jalannya beda gitu. Apa yang salah begitu? Ada pertanyaan, apakah apa yang dimiliki manusia dengan rasionya gitu ya? Apakah positivisme logis itu benar-benar dapat mengantarkan manusia pada kebenaran yang paling benar? Iya, betul. Kebenaran yang tidak dapat diragukan kembali. Betul. Jadi
perang dunia, kekejaman-kekejaman di masa itu, keterasingan manusia, alienasi manusia di hadapan mesin dan di hadapan industri begitu ya. Iya. Itu melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih eksistensial. Lebih eksistensial. Mempertanyakan apa saya ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Iya. Kenapa ada orang yang menderita gitu ya? Kenapa ada alam ini seperti kosmos gitu ya, matahari menjadi pusat planet-planet, bulan mengelilingi bumi gitu ya, bumi mengelilingi matahari. Betapa harmonis alam semesta ini. Tetapi kenapa di alam semesta, bahkan di bumi yang harmonis ini, ya kosmos yang harmonis ini, ada chaos yang diciptakan oleh manusia. Chaos ya. Gitu. Sebenarnya manusia ini apa? Apakah manusia ini makhluk yang paling tinggi karena akalnya? Gitu. Atau manusia itu makhluk yang paling rendah karena dengan akalnya dia merusak manusia lainnya, gitu, menciptakan perang dan sebagainya. Jadi apa manusia ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan macam itu juga pertanda satu keputusasaan ya. Keputusasaan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui, untuk mencapai kebenaran gitu. Pada akhirnya mereka sudahlah. Gitu. Sudahlah. Ngomongin kebenaran lah. Nah, gitu ya. Ini masuklah ke titik yang ketiga ya. Titik tolak yang ketiga. Iya, jadi titik tolak yang ketiga kan ini kalau di buku Profesor Kees Bertens itu ya, buku pengantar filsafat, memang keputusasaan ini dihubung kaitkan dengan eksistensialisme. Dan yang awal mula disebutkan ini adalah Soren Kierkegaard salah satu. Ya. Soren Kierkegaard ini adalah seorang yang kagum dengan Hegel gitu, dengan seorang yang semacam dingin memikirkan tentang kebenaran. Tetapi Soren Kierkegaard adalah tokoh yang disebut sebagai eksistensialis itu karena salah satunya dia berusaha bertanya apa manfaatnya kebenaran itu buat saya. Apa hubung kait kebenaran itu dengan saya? Saya dalam artian sebagai diri secara keseluruhan. Apakah kebenaran itu dingin kepada saya? Tapi bagi Kierkegaard dia tidak suka kebenaran yang dingin, yang tidak hangat. Ya. Karena memang Kierkegaard ini juga dikenal dengan seseorang yang digambarkan istilahnya itu leap of faith. Kebenaran itu mesti betul terlibat dengan dirinya, ada rasanya begitu. Bukan sekadar sana 1+1 sama dengan 2, kemudian relasinya dengan saya nggak ada gitu. Dia nggak mau yang seperti itu. Dia mau yang kebenaran itu semacam jadi hangat gitu. Kebenaran yang sebenarnya relatable, sangat terlibat dengan kehidupan manusia. Sehingga kalau kemudian seseorang melihat dengan realitas yang tadi gitu ya, yang matematis, logis, dingin, ya, titik tolak yang kemudian disebut keputusasaan ini sebenarnya memang akhirnya menilai bahwa akal manusia bukan sesuatu yang betul-betul mendefinisikan manusia itu. Karena kan mereka akhirnya memahami rational animal ini tidak cukup baik menggambarkan tentang manusia. Rational itu bukan satu-satunya, dia ada aspek kehendak, ada aspek solidaritas, ada aspek kebersamaan, ada aspek yang lain-lain yang sebenarnya kok cuma rasionalitas doang yang diangkat, padahal sebenarnya ada dimensi-dimensi lain. Itu yang protes yang dilakukan. Makanya akhirnya pemahaman tentang yang disebut sebagai rational animal di zaman keterputusasaan itu ya, keputusasaan itu semacam mulai ditolak. Definisi manusia sebagai rational animal ya, padahal rational juga sudah ada penyempitan, itu pun ditolak. Kita bisa lihat ekspresinya dari apa yang Michel Foucault jelaskan bahwa ya gak usah didefinisikan manusia itu. Jadi manusia ada. Gak usah pakai definisi manusia karena definisi manusia yang katanya benar, absolut, dan pasti justru digunakan lebih sering untuk melakukan dehumanisasi. Menjadi justifikasi terhadap kezoliman dari pihak yang berkuasa, pihak yang mayoritas, pihak yang dominan. Ya meskipun ada catatan dari Noam Chomsky dalam debat di antara mereka berdua dikatakan bahwa ya tapi kalau nggak didefinisiin ya sama juga, masih bisa juga digunakan ketiadaan definisi itu untuk orang katakan ini definisi saya gitu, nggak apa-apa, nggak universal, nggak pasti, nggak mutlak, tapi karena saya berkuasa saya gunakan ini untuk menzolimi, nggak apa-apa loh, kan relatif gitu. Jadi ada atau tidak adanya definisi kezaliman di situ masih ada kemungkinan dia untuk muncul. Tetapi memang itu betul-betul memantik manusia modern yang awalnya sangat-sangat optimis gitu tentang sains, begitu semacam jadi
idolanya gitu ya. Sains jadi semacam idola baru, dan itu memang dikatakan dalam buku Richard Tanas gitu ya. Dikatakan bahwa science become the new faith of the West di zaman modern itu. Betul-betul jadi diperlakukan seperti itu. Jadi ketika kemudian sudah seperti semacam agama, lalu mengecewakan sedemikian rupa, maka tidak bisa sekadar menggunakan keraguan tadi gitu ya. Metode keraguan meragukan bukan, tetapi bahkan semacam yang diragukan itu bukan semacam agama, tapi bahkan diragukan adalah manusianya sendiri. Si akal manusia itu yang kemudian dipandang mengutamakan akal akan menafikan dimensi kemanusiaan yang lain. Oleh sebab itu justru sudah gitu. Justru makanya memang arahnya jadi semacam apa ya? Yang baik, yang benar, yang pasti, yang mutlak itu dicurigai. Orang yang mengklaim yang mutlak, orang yang mengklaim yang tadi kan, yang benar, ini dicurigai itu karena semua yang dikatakan tadi lebih sering dibawa ke arah menyakiti orang lain, menafikan orang lain gitu. Makanya jangan heran kalau kemudian yang semacam lebih toleran adalah pandangan mereka yang nuansanya bersifat sofistik, sofastoia gitu. Yang nggak semua benar, gitu. Jadi lebih nuansanya lebih toleran, tetapi pada dasarnya tidak semestinya begitu. Ya buat orang yang lagi terluka, buat orang yang lagi batinnya lagi sakit, sebenarnya kan didengerin aja cukup. Nggak usah dikatakan dia benar. Kalau dibilang kamu benar lah, ya itu justru membuat dia bisa jadi salah paham terhadap keadaannya sendiri gitu. Jadi tidak heran gema yang ada pada zaman pasca modern itu, yang dekat dengan keputusasaan tadi, itu menggemakan suara-suaranya kaum sofis yang dulu dilawan sama Socrates, Aristotle, Plato di zaman Yunani kuno. Sekarang justru muncul lagi. Tapi di zaman sekarang itu yang di barat, Plato, Aristotle, dan seterusnya itu ya nggak tahu seperti apa begitu ya. Itu sebenarnya menarik juga untuk didalami lebih jauh. Didalami ya, kalau orang lagi sakit ya dia mau curhat, mau cerita ya sudah. Tapi kalau kemudian semua benar atau itu semua salah. Oh, jadi semua salah juga ya itu menjadi jauh lebih problematis kan. Jauh lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan lagi gitu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya di dunia barat ini titik tolak filsafat tuh kerap berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Dari kekaguman terhadap alam, kemudian keraguan terhadap tradisi agama juga, terhadap agama, kemudian melompat lagi pada keputusasaan, pada sains gitu ya. Pada akal manusia begitu. Awalnya yakin dengan tradisi, kemudian yakin dengan sains gitu kan, yakin dengan yang positif, yang logis, yang akal gitu ya. Rasio ya. Sekarang rasio nih bahkan mungkin sekarang banyak pandangan ya, apakah benar manusia itu makhluk yang paling mulia? Iya, benar. Jangan-jangan gitu ya, karena manusia terlalu yakin bahwa dirinya adalah makhluk yang paling mulia, dan kemuliaan itu ditandai dengan keberadaan akal gitu. Nah, dengan klaim kemuliaan itulah manusia melakukan pengrusakan terhadap alam. Jangan-jangan begitu gitu kan. Batu-batu diambil begitu ya. Kemudian yang lain-lain lah ya. Iya, makanya kan Prof. sebut ya bahwa di bagian bab kelima Islam dan sekularisme, judulnya The Westernization of Knowledge itu memang baru pertama kali di zaman modern itu Barat lah yang kemudian mampu merusak sedemikian rupanya terhadap 3 kerajaan alam gitu, 3 ranah alam, ranah mineral, ranah tumbuhan, ranah binatang, itu luar biasa sekali. Bahkan dalam imajinasi orang-orang modern, bumi itu bisa rusak, hancur karena manusia, dan manusia siap-siap berpindah cari planet lain. Seperti yang sekarang dilakukan sebagian orang gitu kan. Banyak sikap yang akhirnya itu ekstrim di hari ini. Iya, gitu. Tidak mau makan daging gitu. Iya. Memuliakan kucing gitu. Kucing ya sebenarnya kita nggak apa-apa. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita cinta sama kucing, sadarilah kalau kucing itu tidak bisa bikin WC. Iya. Gitu. Dan kemudian kesadaran kedua, pengetahuan mendasar tentang kecintaan terhadap kucing. Kotoran kucing itu baunya tidak enak. Iya. Jadi kalau Anda mencintai kucing, pastikan kotorannya tidak mengganggu manusia. Tidak mengganggu manusia. Jadi kalau Anda mencintai kucing,
dan tidak mencintai manusia gitu ya. Itu ada juga kesalahan. Kesalahan juga. Lebih cinta kucing dibanding cinta manusia. Itu ya, jadi ada tuduhan Barat itu dalam pengalamannya meragukan tradisi, meragukan agama. Dia menuduh gitu ya. Dia menyatakan bahwa kalau Anda meyakini agama, Anda tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu sains tidak akan pernah beriringan dengan agama. Iya. Celakanya mereka kemudian menyimpulkan agama apapun, bukan hanya agama mereka. Iya. Gitu. Kemudian termasuk Islam. Gitu. Jadi banyak yang beranggapan ya kalau sains mau berkembang, gitu kan, jangan mencampurkan antara agama dan sains gitu ya. Jangan mencampurkan agama dengan filsafat gitu ya. Tapi sebagai muslim gitu ya, kita harus juga bertanya apakah benar seperti itu. Iya. Kita tentu saja orang-orang yang yakin dengan wahyu, yang yakin dengan agama, yang yakin dengan Allah itu maha wujud begitu. Kita punya keyakinan, punya iman begitu. Nah, apakah iman, apakah keyakinan, apakah kecintaan terhadap sesuatu yang mutlak gitu, itu tidak bisa menjadi titik tolak filsafat. Atau begini sebenarnya itu, apakah keingintahuan manusia terhadap Tuhannya tidak dapat mengantarkan manusia kepada kebenaran? Gitu. Apakah benar tuduhan-tuduhan itu, tuduhan terhadap agama atau terhadap Islam, gitu, bahwa kalau Anda memulakan dengan keyakinan, kalau Anda sudah memiliki proposisi-proposisi samiyat dalam menyusun falsafah Anda tidak akan sampai kepada kebenaran. Anda hanya akan menjadi seorang yang dogmatis, doktriner, gitu ya, tidak toleran, terus apa lagi, empati, gitu ya, tidak mengembangkan sains, gitu, kalah terpuruk, tidak terbuka ya. Itu tuduhan-tuduhan yang ya tuduhan lah ya. Kan tuduhan nggak apa-apa sih dituduh. Gitu. Tapi paling tidak ya tuduhan, tapi kita sebenarnya bagaimana gitu. Sebenarnya seperti apa dalam titik tolak filsafat dalam Islam? Iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat tadi ya, ketiga titik tolak yang tadi digambarkan oleh sebagian penulis buku-buku filsafat ya itu sebenarnya kan kesamaan yang ada adalah semuanya memantik manusia untuk berpikir ke tahap yang lebih dalam, ke tahap yang bahkan ke paling dalam, yang sejauh kemampuan akal manusia dengan cahayanya sendiri, cahaya akalnya sendiri. Jadi kalau kemudian kita lihat di dalam kondisi yang lain, maksudnya kan berarti itu kan tiga hal yang bisa memantik orang untuk berpikir tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa memantik orang untuk berpikir tadi. Sebenarnya ya secara umum. Tapi kan kalau titik tolak tadi diletakkan pada tahap dia yang mesti dan mendasar gitu. Maksudnya dia mesti ragu pada begitu. Tentu saja berfilsafat tidak. Dalam konteks peradaban lain, termasuk dalam konteks peradaban Islam tidak semestinya tidak begitu sebenarnya gitu ya. Itu sebenarnya lebih jadi semacam gambaran juga anggapan-anggapan. Ya maksudnya anggapan-anggapan bahwa manusia pada dasarnya akan berfilsafat juga begitu. Terus diletakkan pada level sebagai metode. Mesti begitu, enggak begitu. Dalam pembacaan saya, orang Islam misalnya, orang Islam itu berfilsafat gitu. Orang Islam itu kalaupun disebut berfilsafat karena penggunaan akal, penggunaan cahaya akal itu dengan yang rapi, dengan yang baik, dengan yang tertata. Pada dasarnya proses jadi yang kalau tadi disebut abstraksi demi abstraksi, misalnya pemurnian demi pemurnian, pada dasarnya dia akan bisa sampai ke tahap yang paling mendasar sejauh dari kemampuan akal tadi, misalnya sebatas kemampuan akalnya tadi. Tetapi akal tidak bisa lagi pergi lebih jauh ke dimensi yang sebenarnya perlu dia singgahi. Akal perlu kesinggah ke situ karena itu dimensi yang paling ujung yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya. Yang satu kemampuan akal sampai ke sini, tapi sebenarnya akal mesti pergi sampai ke sini, gitu ibaratnya. Ya. Nah, yang kemudian kita pahami dengan berpikir filosofis, misalnya ada filsafat Islam. Pada dasarnya adalah di situ ada peran yang disebut peran pandangan alam gitu. Peran pandangan alam selalu semacam hadir dalam proses berpikir tadi, ya berjalan dia berpikir pemurnian. Di tahap yang akhirnya ketika dia hendak masuk ke tahap selanjutnya itu,
Nah, dia akan masuk ke dalam sebutlah dimensi agama, dimensi nilai-nilai keagamaan yang akan membimbing dia memahami perjalanan yang telah dilaluinya itu. Karena apa yang dilalui akal dari awal sampai ke kemudiannya itu pun bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang akal sendiri untuk mengenalinya punya kesulitan. Itu yang kalau saya lihat gitu ya, bahwa kenapa Aristoteles dipandang oleh orang-orang di yang beragama di barat gitu ya, semacam berterima, sebagian yang kemudian tidak terkait dengan paganisme atau agama-agama Yunani misalnya, atau orang Islam yang kagum dengan Aristoteles dalam penggunaan logika berpikir yang benar, yang tertata, yang tersusun, bahkan logika dibawa masuk oleh para ulama Islam menjadi integral dalam sistem pendidikan Islam. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa pandangan alam itu akan membantu mengarahkan bagaimana memahami apa yang dicapai oleh logika itu. Tanpanya, ambiguitas yang ditemukan di zaman modern, gitu, yang kemudian berkembang dalam bentuk sains misalnya, ya, itu tetap akan membuahkan disorientasi. Membuahkan disorientasi yang kalau kemudian dia lagi pusing, gitu ya, kalau dia lagi nggak tahu, maka yang terjadi adalah dia akan membentuk spekulasi-spekulasi yang jadi masalah. Nah, kita kalau kemudian akal berjalan nih, naik ke satu tahap, tetapi untuk di wilayah yang melangkaui kemampuan akal, akal tidak melakukan tidak berspekulasi, tapi menciptakan semacam tangga yang lalu akan dibantu oleh agama memiliki ilmu tentang dimensi yang akal memang perlu singgah ke situ. Tapi kalau dia nggak dibantu agama, dia akan membuat spekulasi, dan di sini itu dalam jangkauan keseluruhannya di dimensi ini bukan ilmu, tapi konstruksi akal semata, tasawur saja, konsepsi saja yang tentu saja dia akan menunjukkan warna yang lain, warna si pribadi yang membuatnya, peradaban yang berkontribusi terhadapnya. Tapi kalau orang Islam tidak membuatnya sendiri, tidak membayang-bayangkan, berimajinasi, karena ilmu tentang dimensi yang akal tidak sanggup mendapatkannya, dimensi itu pun didapat karena akal sadar akan keterbatasannya, dan akal yang menunjukkan bahwa memang mesti diterima si agama itu secara rasional, lalu dia dibimbing akhirnya mendapatkan ilmu pada dimensi itu. Dengan pemaparan tadi sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa dengan keyakinan itu, dengan bertitik tolak pada keyakinan, bukan berarti kita akan menjadi seorang yang doktriner begitu ya. Tidak, iya. Karena peradaban Islam adalah peradaban yang berkembang begitu ya. Ilmu-ilmu dalam Islam berkembang gitu ya. Sains ada kehidupan sains, kehidupan sastra, teori berbagai. Kita adalah arsitektur peradaban yang kaya dengan khazanah keilmuan. Ini bukan berarti kita hanya mengelap-ngelap kejayaan masa lalu gitu ya. Nostalgia gitu ya, Bu. Seperti kita di episode sebelumnya juga mengakui bahwa ya kita ada di keadaan yang takdir, ada di keadaan yang bahwa kaum muslimin sedang keadaan yang Tapi bukan karena kita sedang mundur di sisi tertentu gitu. Lalu berusaha. Kita kehilangan keyakinan kita. Anda kalau Anda sedang mundur gitu ya. Kalau Anda mau bangkit gitu kan, tinggalkan agama Anda. Ya masa orang lain yang bicara begitu kita harus ikuti gitu ya. Iya, kecuali ya tadi orang itu memang telah keliru dan salah paham, hilang harga dirinya. Orang yang sedang kehilangan harga diri itu mudah sekali dia dicucuk. dijadikan semacam diarahkan sana sini untuk kemudian mengganti tadi pandangan alamnya dalam menilai, oh ya kalau mau maju ya pakai inilah, ikutin kami. Akhirnya ngitukin kayak ya itu ya, masuk lubang biawak itu kan. Dan yang penting sebenarnya itu bukan berarti kalau kita yakin, kalau kita sudah pada tahap sampai pada kebenaran titik itu, kita tidak berkembang atau kita berhenti jumud dan tidak lanjut lagi gitu ya. Betul. Karena dalam tahap tertentu gitu ya, kebenaran itu ya terus dapat kita dalami begitu ya. Iya. Jadi mungkin waktu TK gitu ya, kita hafal surat Al-Ikhlas, surat favorit kita semua yang kita baca setiap kita sholat gitu ya. Kita TK itu hafal surat Al-Ikhlas gitu ya. Mungkin kita SD kita tahu lah, tahu artinya. Tahu artinya.
SMP mungkin kita memahaminya gitu ya. SMA kita lebih dalam lagi, kita membaca tafsirnya gitu ya. Kemudian di saat dewasa kadang-kadang saking seringnya kita membaca surat itu sampai tidak sadar gitu ya. Jadi apa namanya itu tidak selalu kita yakin itu berarti kita berhenti begitu ya. Betul. Kita tidak berarti yakin itu menghentikan kita di tahap tertentu. Di tahap gitu yang ya maksudnya kan karena kalau gini ya, kalau kita tahu tentang sebuah kebenaran itu yang menantang itu bukan dia sudah tahu benar, oke selesai, tapi si kebenaran itu akan akan menuntut diri manusia yang memilikinya untuk menggunakan ya, tapi melalui kebenaran itu dia bisa menjawab persoalan-persoalan partikular yang muncul dalam kehidupan dia gitu. Dan itu bukan perkara gampang gitu. Bukan perkara gampang karena pada dasarnya ketika misalnya orang Islam punya Islam, sains datang barat ini dengan teknologi untuk memberikan jawaban yang baik, yang tepat, yang respon terhadap sains barat itu. Seseorang yang telah sampai pada kebenaran Islam itu mesti membuat satu penjelasan yang berakar pada Islam dan tepat kepada sasaran. Itu justru trikinya, kayak waktu sempat kita berbincang di ruang yang lebih sehari-hari begitu. Bahwa antara apa yang menjadi pola gitu, apa yang jadi pola yang sifatnya rasional dengan apa yang kemudian menuntut imajinasi kognitif kita yang mutafakirah misalnya, itu semacam bersatu padu gitu. Maksudnya seseorang justru memerlukan semacam latihan-latihan supaya dasar yang sudah benar bisa digunakan untuk menjawab tantangan yang baru. Justru itu di situ tantangannya. Bagaimana dia mempertahankan yang sudah ada dan tidak kalah dengan yang baru. Karena kalau dia kemudian mengubah apa yang dia miliki bahkan pada tingkatan yang mendasar itu, yang terjadi adalah lebih sering dia justru akan hanyut, dia akan tenggelam, dan yang paling menyedihkan adalah kemanusiaannya itu hilang. Iya. Dan kita juga di dalam agama kita mengenal terma tertentu ya, istilah-istilah tertentu. Iya. Ada yang kita sebut sebagai ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, dengan hakul yakin. Jadi tidak berubah, kebenarannya tidak berubah. Tapi semakin dalam, tidak berpindah. Seperti peradaban barat begitu ya. Iya. Kita tidak mengalami goncangan-goncangan yang mengubah prinsip-prinsip dasar dalam pandangan hidup kita. Tidak ada anjakan paradigma ya. Tidak ada paradigm shift gitu. Tapi bukan berarti ya tadi seperti anak kecil tadi gitu ya. Anak kecil memahaminya sebegitu gitu ya. Terus meningkat hingga dewasa. Tapi juga kebenarannya itu bukan berarti berubah. Tapi pemahamannya gitu ya. Ada intensi, penjelasannya. Begitu ya. Betul. Pendalaman terhadap makna dari kebenaran itu. Betul. Gitu. Jadi peradaban Islam dengan titik tolak ya dalam peradaban Islam, titik tolak falsafah dalam peradaban Islam yang berupa keyakinan itu bukan berarti membuat kita menjadi jumud. Justru pikir, ya, dengan keyakinan itu perkembangan, kemajuan, perubahan itu mendapatkan titik pandang, titik kendali yang filternya gitu kan. Iya, saringan. Ya, dan yang dimaksud keyakinan di sini yang kita bicarakan pada dasarnya adalah certainty. Iya. Satu kepastian, satu ilmu sebenarnya. Karena kan kalau kita berpikir pada dasar bergerak dari apa yang kita tahu kepada yang belum kita ketahui, sehingga yang belum kita ketahui itu jadi jelas. Ya bukan justru dari yang nggak ketahuan, yang jahil, nggak mungkin kita bisa bergerak menuju apa-apa sebetulnya. Ini cukup menarik ya. Titik tolak kita bisa lihat barat bertitik tolak dari memulakan filsafat, bertitik tolak filsafat dari kekaguman terhadap alam, keraguan, putusasaan daerah pasca modern ini. Sementara kita sebagai kaum muslimin punya titik tolak yang lain yaitu keyakinan begitu ya. Iya. Jadi ini perbincangan yang menarik, nanti kita bisa olah lagi di edisi episode berikutnya gitu ya. Tapi ini senja sudah semakin matang begitu ya. Dengan latar belakang industri gitu ya, dan angin senja yang membuat perut semakin kembung gitu ya.
juga punggung yang semakin pegal gitu ya. Kita masih muda. Masih muda sih. Cuman punggung kita yang perlu dilatih lebih kuat lagi untuk lebih tegak begitu ya. Jadi kita bersyukur juga ya kita sampai kepada episode ke-7 begitu ya. Alhamdulillah. Ngobrol soal filsafat ini. Kita akan lanjutkan tentu saja bila ada kesempatan, ada taufik, ada hidayah dari Allah, kita akan terus berusaha melanggengkan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak manfaat. Iya. Dan sebenarnya ini adalah syuting ini ya, kita syutingnya tuh beberapa kali begitu ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk seri 3 episode ini sebenarnya kita kerjakan bersama teman-teman. Kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman di Lampung yang ini. Terima kasih juga untuk keindahan kota dan Provinsi Bandar Lampung. Kita cukupkan pertemuan di episode ke-7 ini. Insya Allah kita bertemu di episode ngobrol-ngobrol filsafat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.